Hukum dari maulid itu boleh, bisa sunnah, bahkan bisa wajib, bahkan bisa makruh, bahkan bisa haram. Ini kita belajar hukum nih. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan aw adama. Hukum itu berputar beserta ilatnya. Bila ada ilat maka hukum ada, kalau tidak ada ilat maka hukum tidak ada. Maulid bisa wajib hukumnya ketika kemaksiatan di sana sudah banyak, ketika konser-konser kemaksiatan lebih mereka minati, maka posisi perayaan maulid hukumnya wajib untuk mengimbangi, minimal mengimbangi adanya kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Hukum maulid bisa sunnah bila mana di sana kita mampu dengan adanya maulid melakukan lebih banyak kebaikan, bisa bersilaturahim, bisa bersedekah, bisa mendengarkan pengajian, bisa mendengarkan Al-Quran, bisa mendengarkan sholawat. Hukum maulid bisa mubah? Bisa. Hukum maulid bisa haram? Bisa haram. Bila mana di dalamnya itu terdapat ritual-ritual yang tidak sesuai dengan syariat, laki-laki dan perempuan campur, ini enggak, ini beda, enggak. Ada ikhtilat, ada mujawir, beda. Ikhtilat itu bercampur air bening dengan kopi disatukan, bercampur, sudah tidak bisa dibedakan, itu bercampur. Tapi kalau minyak dan air itu bukan bercampur, tapi dirmandang, bertetanggaan. Nah ini kita bukan ikhtilat, dirman. Kita harus tahu ini, karena kita berbicara hukum. Kalau berbicara hukum harus sampai ke sana. Seperti itu. Lah katanya bid'ah, Pak, bid'ah bukan hukum. Kalau ada orang yang mengatakan hukumnya bid'ah, dapat dipastikan dia membaca tapi tidak mengaji. Karena tidak ada hukum bid'ah di dalam ilmu usul fikih. Hukum taklif ada 5. 1 wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada nggak bid'ah di sini? Tidak ada. Bid'ah itu apa? Saya jelaskan dulu. Bid'ah secara bahasa adalah hal yang baru, sesuatu yang baru, muhdats. Wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Yang disebut bid'ah itu sesuatu yang baru. Saya baru beli kemarin nih, bid'ah secara bahasa. Apalagi saya di sini baru sampai, baru bid'ah secara bahasa. Maulid perayaannya memang bid'ah. Awas kalau paham. Perayaan maulid seperti ini. Bedakan antara perayaan maulid dengan maulid. Beda. Perayaan maulid dengan maulid beda. Kalau maulid artinya waktu atau tempat dilahirkan. Kalau perayaan maulid, nah seperti ini. Perayaan maulid memang bid'ah. Karena dulu Nabi tidak pernah mengadakan seperti ini. Ritualnya tidak pernah mengadakan seperti ini. Perhatikan, saya menjelaskan ini netral, tidak ada intimidasi, tidak ada belah sebelah. Karena memang Nabi tidak pernah mengajarkan seperti ini. Jelas tidak ada. Bid'ah secara bahasa. Lalu bid'ah secara istilah, sesuatu yang baru yang tidak ada landasan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Saya ulangi, bid'ah secara istilah yang tidak boleh oleh syariat itu definisinya begini: sesuatu yang baru yang tidak ada dari landasannya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Saya tanya, yuk perayaan maulid kita preteli satu-satu. Perayaan maulid itu apa sih isinya? Baca Quran ada enggak? Diperintahkan tidak? Perintahkan. Baca sholawatan ada tidak? Ada. Diperintahkan tidak? Perintahkan. Mendengar pengajian ada tidak? Ini saya sedang ngaji. Diperintahkan tidak? Perintahkan. Memberi makanan diperintahkan tidak? Perintahkan. Silaturahim diperintahkan tidak? Perintahkan. Nah, semua ini dirangkum oleh ulama dalam satu ritual yang disebut perayaan maulid.
Bungkusnya saja yang bid'ah, tapi isinya ada tuntutan. Bungkusnya doang, ini plastiknya doang yang tidak ada dari zaman Nabi, tapi isinya semua perintah Nabi. Paham tidak? Jadi mengaji ya di sini gak apa-apa lah. Bukan ceramah, ini mengaji. Izin, saya ngaji. Ada Ustadz ganteng, selamat datang. Baik. Perayaan. Emang tidak ada. Ini ada perayaan seperti ini abad ketiga setelah Hijriah. Kenapa diadakan perayaan seperti ini? Enggak dari zaman Nabi, enggak dari zaman sahabat. Bu, zaman sahabat mereka masih seger. Mereka masih kuat imannya, cintanya masih kuat karena mereka langsung menyaksikan baginda Nabi. Tapi ketika abad ketiga, Qurunus Tsalits, abad ketiga sudah mulai degradasi moral, merosot Islam pada waktu itu. Maka di sini perlu ada sarana yang mendorong semangat umat Islam supaya bangkit lagi. Satu-satunya jalan adalah mengembalikan kepada situasi zaman Nabi. Dengan cara apa? Dengan cara membacakan sejarah, biografi, perjuangan, dakwah baginda Nabi. Maka terkenallah disebut pembacaan maulid. Ada maulid Al-Barzanji, Simtud Duror, kemudian Tiba, dan maulid-maulid yang lainnya. Untuk apa? Untuk membangkitkan spirit kita supaya kita terus mencintai Nabi, terus melaksanakan perintah-perintah Allah. Kembali kepada masalah bid'ah. Jadi sampai di sana bid'ah itu. Jadi jangan kita pahami bid'ah itu pokoknya yang tidak ada dari zaman Nabi itu bid'ah hukumnya. Salah itu. Nanti gagal paham. Kalau definisi bid'ah tidak ada sesuatu segala sesuatu tidak ada dari zaman Nabi, berarti Ustadz Ahmad Syafi'i juga bid'ah. Karena tidak ada orang model begini zaman Nabi. Begitu. Jadi maksudnya kita harus jelas-jelas memahami seperti itu ya. Tapi saya yakin masyarakat di sini sudah menjadi tradisi. Dan ingat, perayaan Maulid Nabi ini bukan ibadah, tapi muamalah masuknya. Dalam fikih itu ada ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat. Pembahasan fikih itu ada pembahasan ibadah, ada pembahasan muamalat, kita jual beli, kita nikah, munakahat, satu lagi jinayat, hukum di dalam pidana, hukum pidana. Di dalam bab fikih, perayaan ini masuk dalam bab walimah. Perayaan bukan masuk kepada kategori ibadah. Makanya orang gagal paham. Masa katanya mengada-adakan ibadah itu harus ada dalil. Memang betul, ibadah itu memang harus ada dalil. Cuman pertanyaannya, perayaan Maulid ini ibadah bukan? Bukan, tetapi perayaan yang mengandung nilai ibadah. Pusing ya, karena mengaji ini bukan ceramah. Beda kalau ceramah lurus saja. Saya ini mengaji. Seperti jual beli bukan masuk kategori ibadah, dia transaksi. Tapi kalau transaksinya sesuai dengan tuntunan Islam, maka dia bernilai ibadah. Maka perayaan begini, nikah bukan masuk kategori dalam pembahasan ibadah, tapi dalam munakahat. Tapi kalau benar nikahnya sesuai tuntunan syariat, bernilai ibadah. Gitu. Balikan lagi. Pak Suar ya. Jangan Pak. Baik. Maka yuk kita kembalikan kepada Al-Quran boleh. Apa perintah Allah? Perintah Allah kan sudah jelas. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hei Muhammad, katakan olehmu, bifadlillah, dengan sebab fadlnya Allah. Apa itu fadl? Ibnu Abbas mengatakan ilmu, limpahan ilmu dari Allah. Wa birahmatihi, birahmat di sini apa? Rahmat di sini dijawab lagi dengan ayat yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Atau kata hadis Nabi, innama ana adalah muhdah, aku adalah muhdah, hidayah yang diberikan kepada umatku. Jadi rahmat yang dimaksud di sini adalah baginda Nabi. Seperti halnya dari cerita Nabi Daud. Nabi Daud bertanya kepada Allah, ya Allah, nikmat apa yang paling kecil di sisimu? Nikmat yang paling kecil di sisiku adalah nafas. Siapa makhluk hidup di sini yang tidak butuh nafas? Di sisi Allah itu paling kecil. Lalu nikmat apakah yang paling besar? Allah jawab, nikmat yang paling besar adalah kuciptakan kekasihku baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena rahmat yaitu baginda Nabi, fabidzalika falyafrahu. Kata Allah, yo semuanya berbahagia, yo semuanya bersukacita, silakan berbahagia asal dalam batasan-batasan syariat. Kita semua di sini berbahagia karena telah didatangkannya baginda Nabi, karena telah didatangkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka timbul lagi pertanyaan, kenapa baginda Nabi enggak dilahirkan di bulan Ramadan yang jelas-jelas rajanya bulan? Kenapa baginda Nabi enggak dilahirkan pada hari Jumat yang sudah jelas-jelas Sayyidul Ayyam? Kenapa baginda Nabi enggak dilahirkan di hari-hari besar yang lainnya? Karena baginda Nabi kemuliaannya itu tidak dikaitkan dengan waktu, tidak dikaitkan dengan tempat, tidak dikaitkan dengan sesuatu apapun. Bahkan seluruh apapun itu bisa mulia karena ada baginda Nabi. Ramadan bisa mulia karena ada baginda Nabi. Ada Idul Fitri bisa mulia karena ada baginda Nabi. Bahkan nuzulul Quran pun bisa mulia karena ada baginda Nabi. Jadi mulianya itu secara dzatiyah, secara diri sendirinya sendiri, bukan karena kaitannya dengan yang lain, bukan disandarkan kepada yang lain. Maka Rabiul Awal pun begitu, menjadi mulia karena pada bulan itu dilahirkanlah sosok manusia yang mulia, sang pembawa rahmat, sang pembawa kasih sayang untuk semua alam, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fungsi manfaat dari maulid ini, Pak, perayaan maulid bahagia karena kelahiran baginda Nabi itu bukan hanya dirasakan bagi kita umat muslim, bukan hanya dirasakan bagi kita saja, tapi seluruh alam semua merasakannya. Banyak hadis-hadis yang meriwayatkan ketika Nabi baginda akan dilahirkan, arasy bergetar, langit-langit mulai menurunkan keindahan-keindahan malamnya. Kemudian apalagi tanaman-tanaman yang awalnya tandus di sekitar Makkah mendadak keluar, yang awalnya tidak berbuah menjadi berbuah, yang awalnya unta-unta yang tidak keluar air susu mendadak keluar air susu. Kenapa? Karena saking bahagia menantikan manusia yang membawa rahmat. Semuanya berbahagia, tidak ada satupun makhluk yang tidak bahagia pada waktu itu kecuali iblis. Jadi yang sangat merana, gegana, gelisah, galau merana hanya iblis laknatullah alaih. Awas alaihi salam lagi. Hanya dia yang tidak pernah bahagia. Dikatakan bahwa iblis itu sengsara 4 kali dia menjerit, Pak. Galau itu 4 kali, Pak. Pertama ketika dia oleh Allah dilaknat karena tidak mau mengikuti perintah dari Allah supaya sujud kepada Adam, gak mau dia. Gak mau, katanya, saya gak mau sujud. Aku lebih mulia, aku dari api, Adam dari tanah. Apa-apa. Kedua, ketika dia diturunkan dari surga oleh Allah setelah dilaknat, dicabut jabatannya sebagai perbendaharaan surga. Oh, iblis itu mulia loh, Pak, dulunya. Di sini gak ada satupun orang yang mengalahkan iblis. Di sini pernah ada yang ke surga belum? Oh, iblis sudah jadi pegawai surga, Pak. Bukan penghuni lagi, pegawainya di sana. Makanya jangan terlalu menghinakan iblis, Pak. Karena dulunya mulia dia, cerdas lagi. Dua, ketika dia oleh Allah diusir dari neraka, oh menjerit-jerit dia, galau. Ketiga, ketika dilahirkannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iblis menjerit. Kenapa? Karena musuhnya telah datang, sang pembawa rahmat. Dan keempat, ketika dia diturunkan surat Al-Fatihah, menjerit.